Pencari Surga. Para pencari surga, sejuk suasana di sebelah Selat Marmara, baru di hadapannya Bosphorus, lalu di sini ada Golden Horn, dan di belakang situ ada jembatan 15 Temmuz, Syahid Lir. Di belakangnya lagi baru ada jembatan Al-Fatih. Saya bicara tentang jembatannya, kenapa? Karena jembatan ini menggabungkan dua pulau lah bahasanya, atau dua daratan ya. Di sana ada daratan, lalu di sini ada daratan. Maka dua daratan ini digabungkan dengan jembatan. Bahkan kalau kita lihat di Istanbul ini ada jembatan yang menghubungkan dua benua. Ini bahagian Eropa, lalu di sebelahnya bahagian Asia, ditemukan jembatan itu. Nah, dari Istana Topkapi ini mengambil hikmah dari jembatan. Jembatan itu menggabungkan antara dua daratan. Dan kadang-kadang kita juga ada loh, hubungan kita itu yang terputus yang perlu untuk dijembatani. Ya, dijembatani dengan apa? Bukan dijembatani dengan orang, bukan dijembatani dengan kegiatan, bukan, tapi dijembatani dengan sifat. Sifat kita yang memaafkan, sifat kita yang memberikan keleluasaan gitu ya. Ini kan sekarang ini kadang-kadang ada orang minta maaf kalau keburu apa yang ada pada dia itu viral gitu. Dia pertamanya saya nggak mau minta maaf, saya nggak mau minta maaf. Tapi begitu berita itu viral dan dia tidak mau nama baiknya itu tercemar gitu ya. Terus langsung dia bilang, ya saya mau maafkan, saya mau maafkan. Atau iya saya mau minta maaf. Jadi meminta maaf atau memaafkan itu tidak harus nunggu viral. Walaupun sekarang zamannya itu serba viral, nunggu dulu. Ada sesuatu nggak diurus, kalau viral baru diurus gitu kan. Ada sesuatu tidak ditanggapi, begitu viral baru ditanggapi. Kenapa viral ini menjadi tolok ukur baru? Harusnya tidak begitu. Tolok ukur kita adalah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolok ukur kita adalah keinginan kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta maaf ini menjadi jembatan. Ada sesuatu yang terputus, dijembatani dengan meminta maaf dan dijembatani dengan memaafkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan wal'afina 'anin nas. Di antara ciri orang-orang yang beriman itu adalah dia memaafkan orang lain. Dia memaafkan orang lain. Bukan tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Semua pasti pernah berbuat salah. Tetapi ketika dia memaafkan, maka itu akan menjadi tangga surga yang tercepat untuk dirinya. Ada satu kisah. Ketika Nabi SAW dengan para sahabatnya kala itu duduk, tiba-tiba Nabi terdiam dan mengatakan akan masuk dari pintu ini orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Para sahabat semua langsung melihat siapa ini orangnya. Ini pasti orangnya orang yang betul-betul terkenal. Begitu dilihat yang masuk seorang kakek tua. Yang mungkin di antara para sahabat tidak termasuk orang yang dikenal. Nabi ternyata di hari berikutnya ngomong lagi bahwa akan masuk dari pintu ini orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Lalu orang semua pada melihat ternyata orang yang sama sampai 3 hari orang yang sama. Lalu ada seorang sahabat penasaran. Akhirnya apa? Ini sahabat main ke rumah kakek ini tadi, ya, bertamu, menginap di sana sampai 3 hari. Tapi ketika dilihat tidak ada yang bisa menjadi satu pijakan ini sebab apa dia bisa masuk ke dalam masuk surga jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia pamit. Nah, ketika pamit baru dia mengungkapkan tujuan aslinya datang ke sana sebenarnya ingin melihat apa sih amalnya sebab Nabi menjaminnya masuk ke dalam surga. Maka kakek tua ini bilang, amal apa ya? Nggak ada. Kalau amal ya apa yang kamu lihat ini aja. Kamu udah 3 hari tinggal di tempat saya, ya sholat saya ini ya, ngaji saya ini ya, segala amal soleh saya ini, tidak ada yang lain. Tapi menurut sahabat ini tadi kayaknya sama aja ini, nggak ada bedanya dengan yang lain. Tapi kenapa ya? Akhirnya masih menyisakan pertanyaan tuh. Sampai ketika sahabat ini pergi, tiba-tiba kakek tua ini memanggil, coba kamu kemari. Kalau kamu tanya amalan, mungkin amalan yang aku kerjakan ya apa yang kamu lihat. Tetapi ada satu amalan yang mungkin kamu tidak bisa lihat. Apa itu? Disebutkanlah bahwa kakek ini tadi tidaklah beliau memejamkan matanya di malam hari sebelum tidur kecuali sudah memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada dia. Maka sahabat ini tadi mengatakan ini dia sebab kenapa Nabi mengatakan engkau merupakan ahli surga. Sebab apa? Tidak mau tidur dengan dendam. Sebab apa?
sebelum tertidur memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah. Maka kita perlu meneladani apa yang dilakukan oleh seorang kakek ini, para pencari surga. Di antara jalan menuju surga yang bisa cepat memasukkan kita ke dalam surga adalah memaafkan. Dan memaafkan ini bukan nunggu viral, enggak. Memaafkan ini bukan nunggu berita tersebar, enggak. Tapi memaafkan karena keinginan kita untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di satu sisi, karena kan jembatan itu menghubungkan dua sisi ya. Maka di satu sisinya apa dia? Meminta maaf. Jangan juga kita meminta maaf nunggu viral. Wah, begitu belum ketahuan kalau kita salah, sorry saya mah nggak akan pernah minta maaf, gengsi. Tapi begitu sudah ketahuan orang lain, baru kita punya keinginan meminta maaf. Bagaimana ini? Sekali lagi timbangan kita bukan manusia, bukan pandangan manusia. Timbangan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu menunggu bagaimana manusia tahu bahwa kita berbuat salah. Tidak, ketika kita berbuat salah, ada orang lain yang mungkin terzalimi, ada orang lain yang mungkin teraniaya. Pikiran kita buat akhirat kita. Kalau tidak, hati-hati. Nabi SAW sudah pernah menyampaikan, manil muflis, siapa orang yang bangkrut. Sahabat mengatakan yang tidak punya duit, yang dia dagangnya itu tidak ada yang laku. Nabi mengatakan bukan. Orang muflis, orang bangkrut adalah orang ketika datang nanti di hari kiamat, timbangan amalnya luar biasa, banyak sekali, banyak. Bergunung-gunung. Tapi tiba-tiba datang satu, datang dua, datang tiga, berbaris panjang. Lalu ditanya oleh Allah, kenapa kamu datang? Wahai Rabb, dulu orang ini pernah menyakiti hatiku. Oh, datang berikutnya dia pernah mendolimiku. Oh, datang berikutnya dia pernah mengambil hakku. Oh, ternyata orang yang pernah dia berbuat salah dengan dia dan tidak pernah meminta maaf ketika hidup di dunia, maka diambil balasannya, diambil pahalanya, diambil sampai habis. Dan ketika habis masih datang ngantri panjang, akhirnya dosanya dikasih. Sehingga amalan yang menggunung itu berubah menjadi gunung dosa, na'udzubillah min dzalik. Sebab apa? Satu, karena dia di dunia masih diberikan kesempatan untuk meminta maaf, yang mungkin itu bisa menjadi penghalang agar amalnya tidak diambil, tapi dia tidak lakukan. Dia masih bertahan dengan gengsinya, dia masih bertahan dengan sombongnya, dia masih bertahan dengan kedudukannya. Maka ternyata itu yang menghancurkannya. Semangat beribadah bersama mencari surga.